Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hakikat bahan ajar sebagai sumber belajar. Yang pertama yaitu definisi bahan ajar. Yang kedua yaitu peran bahan ajar. Yang ketiga yaitu klasifikasi bahan ajar. Dan yang keempat yaitu kekurangan dan kelebihan bahan ajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan atau alat yang digunakan untuk membantu guru dan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas, yang dapat menciptakan suasana belajar yang efektif. Jadi, di sini bahan ajar dijadikan sebagai pedoman yang digunakan peserta didik dan guru dalam proses pembelajaran. Pedoman ini bertujuan untuk mempermudah guru dan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, bahan ajar ini dapat dijadikan sebagai penunjang guru dan peserta didik dalam menerapkan pembelajaran dengan ajar yang baik dan benar, yaitu bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Pada kurikulum saat ini, yaitu kurikulum 2013, bahan ajar yang sesuai yaitu bahan ajar tematik. Maka dari itu, penggunaan bahan ajar sangatlah menentukan keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran. Meskipun bahan ajar mempermudah dalam proses pembelajaran, tetapi di sini guru juga harus memiliki dasar pengetahuan dan guru juga harus menguasai bahan ajar yang akan diajarkan, sehingga guru dapat menjabarkan pokok bahasan kepada peserta didik. Saya akan menjelaskan mengenai peran bahan ajar tematik dalam kegiatan pembelajaran. Dalam kurikulum 2013, bahan ajar tematik sangat dibutuhkan untuk berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau proses pembelajaran tematik sebagai penunjang berlangsungnya proses pembelajaran tersebut. Adapun peran lainnya, yang pertama, sebagai sumber bahan ajar utama dalam kegiatan pembelajaran. Nah, dengan adanya bahan ajar, maka akan mempermudah proses pembelajaran tersebut. Bahan ajar tersebut bisa digunakan secara individu maupun kelompok. Yang kedua, sebagai referensi siswa dalam memahami materi pembelajaran. Nah, di sini bahan ajar tematik mengandung materi instruksional, dan instruksional sendiri berarti petunjuk. Di dalam buku tersebut sudah ada petunjuk bagaimana siswa akan memahami materi tersebut, dan juga sebagai referensi dalam memahami materi pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu sebagai alat evaluasi, bisa digunakan oleh guru maupun siswa. Jika sebagai alat evaluasi bagi siswa, maka di dalam buku tersebut ada soal-soal atau materi yang bisa digunakan siswa untuk melatih atau untuk mengevaluasi dirinya dengan mengerjakan soal-soal tersebut dan bisa mengetahui sampai mana penguasaan materi mereka. Nah, jika digunakan oleh guru bisa mengetahui kemampuan siswa sudah sampai mana, apakah yang materi yang telah disampaikan sudah tercover oleh siswa atau belum. Nah, yang selanjutnya sebagai bahan ajar mandiri. Maksudnya di sini adanya bahan ajar yang diberikan memungkinkan siswa untuk belajar sendiri. Seperti contohnya jika siswa diberikan suatu bahan ajar seperti buku, LKS, atau kalau sekarang dalam pembelajaran tematik itu buku paket, buku siswa ada, atau buku guru. Dan untuk siswa itu bisa dipelajari sendiri, bisa dibawa pulang ke rumah, atau di rumah mereka bisa
memahami suatu materi dengan individu secara mandiri. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu sebagai bahan yang sesuai dengan perkembangan kognitif siswa SD atau MI. Kemampuan perkembangan kognitif siswa SD atau MI ini yang mengacu pada tahapan kemampuan anak dalam memperoleh makna dan pengetahuan yang meliputi ada proses mengingat, terus ada proses pemecahan masalah, dan pengambilan suatu keputusan. Nah, di dalam pembelajaran, di dalam bahan ajar tematik tersebut sudah mengcover semua itu. Jadi, bahan ajar tematik sangat sesuai dengan taraf perkembangan kognitif siswa SD maupun MI. Yang selanjutnya yaitu sebagai bahan belajar menggunakan tematik integratif. Dalam kurikulum 2013 yang biasa digunakan adalah pendekatan tematik integratif. Maka memungkinkan siswa untuk belajar menggunakan pendekatan tersebut. Maksudnya di sini yaitu biasanya siswa SD sebelum ada kurikulum 2013 ini pelajaran-pelajaran itu ada sekitar lebih dari 10 mata pelajaran. Nah, setelah adanya tematik integratif ini, maka semua mata pelajaran tersebut dilebur menjadi satu kesatuan tema, dan itu mempermudah siswa dalam belajar. Jadi pemikirannya itu fokus dalam materi yang disingkat atau lebih ringkas, maka siswa lebih mudah memahami materi tersebut. Yang selanjutnya yaitu proses pembelajaran tematik lebih efektif. Nah, bahan ajar di sini juga mempermudah proses pembelajaran, dan proses pembelajaran tersebut bisa efektif karena siswa hanya belajar dengan. Nah, di sini kan siswa akan fokus dalam materi yang sedikit, maka dari itu siswa juga akan lebih mudah dan paham dengan tema tersebut. Yang selanjutnya yaitu memberikan siswa kesempatan mengulangi pelajaran sesuai kebutuhan. Nah, siswa jika diberikan buku sendiri, jika ada suatu materi yang dipelajari di sekolahnya, mereka kurang paham atau kurang menguasai materi tersebut, maka bisa mengulangi pelajaran tersebut di rumah atau bisa mempelajarinya sesuai kebutuhan mereka. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang berisi materi atau informasi yang digunakan oleh guru untuk memudahkan atau membantu guru dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, bahan ajar tersebut bisa dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Secara umum, klasifikasi bahan ajar dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu berdasarkan bentuk, yang kedua berdasarkan cara kerjanya, yang ketiga berdasarkan sifat, dan yang keempat berdasarkan substansi materinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari klasifikasi bahan ajar tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu klasifikasi bahan ajar berdasarkan bentuknya. Nah, berdasarkan bentuknya, klasifikasi bahan ajar ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama, dalam bahan cetak. Nah, dalam bahan ini, materi atau informasi yang akan disampaikan oleh guru kepada peserta didik bisa dalam bentuk tertulis
maupun berupa gambar yang nantinya dicetak dalam bentuk kertas. Nah, contoh dari bahan cetak ini bisa berupa buku, modul, lembar kerja, dan yang lainnya. Nah, yang kedua adalah bahan ajar dengar atau audio. Nah, dalam bentuk ini, materi atau informasi atau bahan yang digunakan oleh guru disampaikan melalui perantara yang dapat diperdengarkan oleh peserta didik. Contohnya, materi yang direkam atau dari radio pendidikan. Nah, yang ketiga ada bahan ajar pandang dengar atau audiovisual. Nah, dalam bentuk ini, bahan atau materi atau informasi yang disampaikan oleh guru dapat berupa sesuatu yang diperdengarkan kepada peserta didik dan dikombinasikan oleh gambar atau video. Dari bahan ajar pandang dengar atau audiovisual ini bisa berupa video pembelajaran. Nah, yang keempat ada bahan ajar interaktif. Dalam bentuk ini, bahan ajar yang disampaikan oleh guru bisa menggunakan dua media atau lebih, seperti menggunakan audio, teks, grafik, gambar, animasi, dan video. Nah, contohnya yaitu dari CD interaktif. Nah, yang kedua yaitu klasifikasi bahan ajar berdasarkan cara kerjanya. Berdasarkan cara kerjanya, klasifikasi bahan ajar dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama bahan ajar yang tidak diproyeksikan. Nah, bahan ajar yang tidak diproyeksikan itu maksudnya adalah materi atau informasi yang disampaikan oleh guru tidak memerlukan perantara yaitu berupa proyektor. Jadi, peserta didik dapat mengamati, membaca secara langsung materi atau informasi yang disampaikan oleh guru. Contohnya yaitu bisa berupa gambar atau diagram. Kedua yaitu bahan ajar yang diproyeksikan. Nah, bahan ajar yang diproyeksikan ini materi atau informasi yang disampaikan oleh guru memerlukan perantara berupa proyektor. Nah, ini contohnya yaitu dalam pembelajaran yang menggunakan slide PowerPoint atau PPT. 3 yaitu klasifikasi bahan ajar berdasarkan sifatnya. Nah, klasifikasi bahan ajar berdasarkan sifatnya ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu bahan ajar yang berbasis cetak. Nah, bahan ajar yang berbasis cetak ini guru dapat memanfaatkan media cetak dalam kegiatan belajar mengajar. Bisa berupa buku atau yang lainnya. Yaitu bahan ajar yang berbasis teknologi. Nah, dalam bahan ajar ini, materi atau informasi yang disampaikan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar dapat memanfaatkan kemajuan teknologi. Bisa berupa siaran televisi yang sesuai dengan materi yang sedang dipelajari atau bisa berupa video pembelajaran yang interaktif, yaitu bahan ajar yang digunakan untuk praktik atau proyek. Bahan ajar atau materi yang digunakan untuk praktik atau proyek ini bisa meliputi suatu cara
atau memeragakan suatu materi yang diajarkan oleh guru. Atau yang terakhir yaitu klasifikasi bahan ajar berdasarkan substansi materinya. Nah, berdasarkan substansi materinya, klasifikasi bahan ajar ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu pengetahuan. Nah, pengetahuan ini bisa meliputi fakta, konsep, prosedur, ataupun prinsip yang digunakan oleh guru dalam mengajar, yaitu keterampilan. Dalam keterampilan ini yaitu merupakan kemampuan peserta didik dalam mengembangkan ide, memilih, memanfaatkan bahan, dan menggunakan peralatan berdasarkan teknik kerja atau cara kerja pembuatan yang telah disesuaikan oleh minat dan bakat siswa sesuai kebutuhannya. Nilai. Nah, dalam sikap dan nilai ini merupakan pengembangan sikap peserta didik, bisa penanaman sikap jujur, tanggung jawab, ataupun sikap dalam kehidupan sosial pada saat berinteraksi dengan temannya, guru, orang tua, dan masyarakat. Tentang kelebihan dan kelemahan pembelajaran tematik. Sebagai pendekatan pembelajaran yang memperhatikan karakteristik siswa, pendekatan pembelajaran tematik ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan pendekatan pembelajaran terpisah menurut Rusman. Beberapa kelebihan pendekatan pembelajaran tematik diantaranya yaitu 1. Pengalaman dan kegiatan belajar peserta didik akan selalu relevan dengan tingkat perkembangan anak. Yang kedua, kegiatan ini dipilih dapat disesuaikan dengan minat dan kebutuhan peserta didik. 3. Seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi peserta didik sehingga hasil belajar akan dapat bertahan lebih lama. 4. Pembelajaran terpadu menumbuh kembangkan keterampilan berpikir dan sosial anak. 5. Pembelajaran terpadu menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis dengan permasalahan yang sering ditemui dalam kehidupan lingkaran secara langsung oleh peserta didik. 6. Jika pembelajaran terpadu dirancang bersama dapat meningkatkan kerja sama antar guru bidang kajian terkait, guru dengan peserta didik dengan peserta didik, serta peserta didik atau guru dengan narasumber, sehingga belajar lebih menyenangkan, belajar dalam situasi nyata dan dalam konteks yang lebih bermakna. Sedangkan menurut tim Puskur, ada beberapa kelebihan pelaksanaan pembelajaran tematik, yaitu 1. Banyaknya materi-materi yang tertuang dalam beberapa mapel mempunyai keterkaitan konsep sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyeluruh, mempelajari sebuah topik secara mendalam dari berbagai segi. 2. Siswa mudah memusatkan perhatian karena beberapa mapel dikemas dalam satu tema yang sama. 3. Siswa dapat mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi beberapa mapel dalam tema yang sama. 4. Pembelajaran tematik melatih anak untuk semakin banyak membuat hubungan beberapa mapel sehingga mereka mampu memproses informasi dengan cara yang sesuai daya pikirnya dan kemungkinan berkembangnya jaringan konsep. Dan kelima, menghemat waktu karena beberapa mapel dikemas dalam satu tema dan disajikan secara terpadu dalam alokasi pertemuan yang direncanakan. Waktu yang lain dapat digunakan untuk menerapkan pengayaan, pembinaan, keterampilan, dan remedial.